akan mewawancara Ibu Furi sebagai tokoh inspirasional yang berada di bidang agrikultur. Ikutin kita yuk. Nah, kita sudah bersama Ibu Furi nih. Mari kita kenalan dengan tokoh inspirasional yang ada di samping kita. Boleh perkenalkan diri, Ibu? Halo, nama saya Furi Wulandari. Saya owner dari Wulandari Rose. Sudah kurang lebih 3 tahun berkecimpung di dunia jual beli tanaman, khususnya bunga mawar. Oke, untuk saya mau tahu alasan Ibu untuk memilih menjadi pengusaha tanaman itu apa? Sebenarnya awalnya saya dari kecil tuh udah suka banget sama bunga mawar. Jadi awalnya juga nggak kepikiran untuk bisa jual beli tanaman bunga mawar itu sendiri. Jadi berawal dari hobi, suka banget sama beraneka macam jenis sama bunga mawar. Jadilah saya mulai tanam-tanam di rumah bunga mawar. Terus kalau ada orang datang suka ditanya, ini bisa nggak beli atau gimana gitu. Jadi akhirnya mulai bisnis bunga mawar, tanaman dan bunga potong juga. Apakah orang tua Ibu juga pengusaha tanaman atau Ibu memulai semuanya dari awal? Orang tua nggak ada yang punya background pengusaha tanaman, jadi saya semuanya merintis sendiri. Kebetulan punya rumah berada di lingkungan yang di sekelilingnya itu petani bunga mawar, jadilah bisnisnya bisa dimulai lebih mudah gitu. Oke. Kalau misalkan untuk usaha Ibu, itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa sampai ya. Karena lokasinya di rumah, jadi saya nggak ada waktu khusus. Paling kalau untuk toko, saya kan ada toko online juga, toko di Shopee sama Tokopedia. Nah itu sih Senin sampai hari Sabtu sebetulnya. Cuman ya kalau misalkan saya pengen libur, saya matiin aja dulu tokonya gitu. Jadi semuanya fleksibel sih gitu. Jadi nggak harus dari ada office hour-nya, nggak ada. Ada berapa jenis tanaman sih yang Ibu jual selama ini? Kalau tanaman bunga mawar itu sendiri, saya khusus pengennya sih jualan tanaman mawar import. Jadi kalau tanaman mawar lokal itu kan udah biasa ya di pinggir jalan atau di sekitar jalan Cihideng ya, tahu ya, tempat wisata bunga mawar itu kan pasti banyak banget tuh bunga mawar yang lokal gitu tanamannya. Nah, kalau saya justru pengennya spesifikasi di mawar apa tuh namanya, import gitu. Jadi jenis-jenisnya juga banyak banget. Itu kebanyakan importnya dari Jepang atau dari Eropa yang dibudidayakan oleh petani lokal setempat, tapi nanti menghasilkan tanaman mawar yang beda gitu. Jadi bukan kayak lokal tanaman, kalau kayak gini kan masih kebilang lokal gitu ya yang dipotong, tapi kalau pas yang di tanaman tuh nanti kita bisa lihat banyak-banyak banget jenisnya, dari Juliet, kayak Kate Rose, itu semua berasalnya dari, ada yang dari Eropa, ada yang dari Inggris, macam-macam gitu. Bisa kita lihat di background ada banyak bunga mawar yang Ibu Furi sendiri budidayakan. Nah, Ibu Furi, ada berapa jenis tanaman sih yang Ibu jual? Untuk mawar impor sendiri, aku nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget. Lebih mungkin variannya akan lebih dari hampir mungkin bisa 500 lebih gitu ya, nggak bisa disebutin. Cuman dari sekian banyak itu pasti ada varian yang favorit sama yang agak sulit untuk didapetin gitu. Kayak yang di belakang ini yang ada kuning merah itu, nanti tuh bagus banget pas mekarnya itu ada kuning sama pinknya, itu namanya Summer of Love. Dan kalau ini termasuk mudah sih, kalau ini namanya Kate Rose, ini dari Inggris. Jadi mereka itu kebanyakan pakai nama-nama dari Inggris, kayak kerajaan Inggris tuh banyak banget nama-nama jenis mawarnya gitu. Wah, berarti banyak banget ya variasinya, Bu. Nah, terus apa sih tanaman yang paling mahal dan tanaman yang paling murah? Kalau jenis mawar impor sendiri tuh gak ada yang sangat mahal atau murah gitu, jadi hampir merata. Cuman kadang-kadang variannya sendiri, karena petani di sini tuh jarang untuk budidaya mawar import, jadi kita agak kesulitan cari bahan yang untuk dibudidayakan gitu. Jadi kita mau tidak mau kadang harus budidaya sendiri gitu. Jadi karena agak sulit ya cari bibit untuk mawar import.
Ibu. Saya mau tanya nih, berapa sih modal awal Ibu dalam bisnis ini? Kalau modal awal itu jujur banget nggak ada modal, jadi saya memulainya tanpa modal sama sekali karena awalnya hanya pengen tanam tanaman mawar import di lingkungan rumah sendiri gitu. Jadi lama-lama banyak yang tertarik, terus akhirnya mulai kejual satu persatu, terus dari situ punya uang tuh buat beli lagi dan beli lagi. Akhirnya kayak gitu aja terus berlangsung gitu. Lama-lama pesanan mulai banyak, terus mulailah nyetok dari hasil penjualan yang dari awal itu. Jadi nol. Ya, dari awal banget berarti ya. Berarti keuntungan Ibu setiap bulan tuh berapa sih? Kalau keuntungannya tuh nggak tentu ya, antara 3-5 juta untuk bersih untuk tanaman mawarnya sendiri. Karena saya kan ada juga bisnis yang tanaman mawar potong juga ya, itu terpisah dari tanaman yang untuk dihias di rumah. Kalau yang itu berapa Bu keuntungannya? Ya hampir sama sih, segituan juga gitu. Pernah rugi nggak Bu? Kalau rugi nggak pernah, karena kalaupun misalkan ada yang nggak kejual ya saya rawat aja gitu. Kalau tanaman tuh nggak ada istilah rugi, jadi kalau misalkan kita udah stok terus nggak ada yang beli ya kita rawat aja sendiri gitu sampai dia besar, justru makin mahal harganya. Apakah hasil keuntungan tersebut udah memenuhi kebutuhan Ibu? Karena sebetulnya kan ini hanya pekerjaan hobi ya gitu, jadi saya kan bukan pekerjaan utama gitu. Kalau pekerjaan utama kan ibu rumah tangga biasa ya, jadi keuntungannya dipakai untuk hobi sebagai ibu rumah tangga aja gitu, jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan utama. Apakah Ibu mempunyai karyawan buat bantu-bantu gitu nggak? Kalau karyawan, kalau misalkan pesanan lagi banyak, saya ada kurir untuk kirim-kirim delivery sama belanja gitu ya. Jadi sistemnya itu nggak tetap, tapi sesuai dengan kalau ada orderan baru di hire gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya saya nggak hire gitu aja sih. Jadi seminggu mungkin ada 3 hari ada yang kerja gitu, ada yang antar jemput untuk kirim-kirim. Tapi berarti kalau budidaya itu Ibu sendiri doang ya? Ya kan paling kan kerja sama petani gitu, itu kan nggak termasuk karyawan kan. Petani itu jadi mitra disebutnya. Oh ya, kalau boleh tahu Bu, bagaimana cara Ibu menarik konsumen? Kalau untuk menarik konsumen biasanya sih saya pakai Instagram pribadi. Saya juga ada Instagram khusus Wulandari Rose, tapi juga untuk iklannya sih nggak terlalu luas karena jangkauannya juga saya takutnya nggak bisa supply barang yang cukup banyak, karena kan mawar import ini kan agak susah ya cari barangnya, lumayan langka, jadi nggak bisa secara luas banget, paling dari mulut ke mulut aja sih, lingkungan teman, terus perusahaan yang suami, di lingkungan kerja aja gitu. Gimana cara Ibu menanggapi bunga yang mati? Kalau mawar sendiri itu sebetulnya tanaman yang paling unik ya. Jadi kalaupun mati, mawar itu selama misalkan nih udah kering banget ya. Nah, kalau kita bisa maintain-nya, mawar itu merupakan tanaman yang paling jarang untuk mati gitu. Jadi kita bisa rawat lagi, terus lagi, jadi bisa digundulin semua daun-daunnya, nanti dia hidup lagi. Jadi emang agak ajaib sih si mawar ini tuh. Jadi memang mawar tuh kan tanaman yang paling bisa hidup sampai ratusan tahun. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan mawar udah kelihatan mati itu jangan langsung dibuang, tapi kita bisa rawat lagi kok selama si akarnya itu tidak mengering sampai ke bawah gitu. Jadi selama masih ada akar, masih bisa diselamatkan. Jadi jarang banget ada mawar yang mati kalau kita bisa maintenance-nya. Kalau Ibu bibit itu memproduksi sendiri atau dari supplier? Kita ada supplier, jadi bukan supplier, disebutnya mitra petani gitu. Jadi ada petani-petani yang memang khusus petani bibit, terus petani yang sudah istilahnya itu tanaman kecil, sama terus ada yang remaja, dewasa gitu. Jadi
ada step-stepnya tuh banyak banget gitu. Jadi kita juga dari sini dari petani budidaya tuh nggak langsung melihara dari yang kecil banget karena itu agak sulit gitu. Jadi itu ada khusus petani yang memulai dari anakan banget gitu. Jadi ada mitra petani khusus yang kita kerjasama gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, kalau mitra petani khusus itu berhenti supply, apa yang Ibu akan lakukan? Jadi kita nggak usah khawatir karena petani yang pembibit itu nggak hanya satu. Jadi ada mungkin di lingkungan sini aja ada ratusan kali ya. Jadi kita nggak usah khawatir sih gitu. Cuman yang agak khawatirnya itu untuk jenis mawar importnya sih. Jadi kadang-kadang kita harus pintar-pintar cari gimana nih petani yang lagi misalkan nanam Summer of Love, atau kita lagi cari petani mawar yang Juliet gitu, yang tipe-tipenya itu khusus gitu. Jadi kita yang harus agak teliti ya cari petaninya gitu. Tapi sejauh ini sih petani tersebar sih di lingkungan rumah sekitar banyak. Jadi jangan khawatir, dan kita juga nggak boleh terpaku hanya dari satu petani aja. Jadi ya kita harus punya jangkauan petani-petani yang banyak gitu. Jadi kalau satu nggak beroperasi atau nggak membuahkan bibit-bibit baru, kita cari atau kita ke mitra yang lain gitu. Kalau boleh tahu Bu, apa harapan dari toko Ibu ke depannya? Aku sih pengennya punya kebun yang lebih besar. Jadi kayak apa sih, di depan ini kan ada kebun mawar potong. Nah, aku pengennya di belakang ada khusus untuk pembibitan yang lebih besar gitu, yang bisa supply lebih banyak mawar-mawar import yang lain gitu, biar nggak kehabisan gitu. Biar cukup untuk ini kan udah penuh gitu ya di rumah. Pengen yang lebih besar gitu ya kebunnya. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Wulandari Rose untuk kalau misalkan mau tanya-tanya seputar mawar import atau mau budidaya mawar import, bisa lihat Instagramnya, atau kalau mau pesan bisa di Shopee dan Tokopedia Wulandari Rose. Terima kasih.